Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kalau dari awal, kita perhatikan dari awal kasus ini, pasca kejadian, itu sudah ada pola-pola yang memang sudah disetting dari awal. Di mana pola itu sudah terduga di awal, tetapi semakin jelas pada saat sudah adanya tersangka. Jadi pola yang muncul itu hanya awal-awal baru dugaan. Setelah terjadinya adanya tersangka, maka pola itu semakin jelas. Pola apa ini? Adalah semacam pola skenario, semacam membuat skenario settingan semacam drama. Ya, pola settingan semacam pola settingan drama. Dan drama itu melibatkan banyak pihak. Sekali lagi, ini adalah asumsi pribadi. Hanya sebuah analisa dan asumsi pribadi sekali lagi. Bukan atas dasar kebenaran, tetapi asumsi pribadi. Bahwa pola itu memang sudah terlihat dari awal. Skenario yang dibentuk dan dibangun adalah mencoba untuk membuat perhatian, mengalihkan perhatian, mengalihkan pola-pola pengalihan. Katakanlah kalau saya gambarkan begini, kalau misalkan ada seseorang yang menghindari, katakan ini ada pola untuk menghindari suatu perhatian dari orang lain, maka pola itu dibuatlah pola itu semacam pola yang sifatnya mengelabui. Ini dia. Polanya adalah pola mengelabui. Jadi ada semacam settingan untuk polanya mengelabui. Contoh, bahwa sebenarnya satu sama lain ini mengetahui bagaimana dibuat bahwa satu sama lain ini seolah-olah tidak mengetahui. Polanya adalah seolah-olah sebenarnya mereka kenal, tapi dibuat seolah-olah mereka tidak kenal. Mereka mengetahui seolah-olah dibuat mereka tidak saling mengetahui. Jadi pola-pola yang dibuat adalah pola-pola mengelabui. Satu. Kedua adalah pola-pola yang dibentuk adalah pola-pola untuk pola-pola mengelabui dengan pola yang berlanjutnya dengan pola saling melempar atau saling menuduh. Mungkin seperti itu ininya ya, bahasanya seperti itu. Oke, karena memang saya ini sambil podcastnya sambil santai, jadi anggap aja ini semacam lagi live gitu ya. Anggap semacam lagi live sehubungan dengan baterainya mau habis gitu kan. Gak apa-apa ya, sambil santai ya. Ini bukan live sebenarnya, tapi saya anggap sebagai live ya. Sebentar ya. Agar masih tetap berlanjut. Oke. Sebentar teman-teman sekalian. Bahwa pola-pola yang dibentuk atau dibuat adalah pola-pola mengelabui. Dan itu sudah dilakukan dari awal-awal. Dan yang terbentuk yang saya amati adalah banyak pihak yang diikut sertakan. Setelah mengetahui seperti ini, kita mendapatkan, kenapa saya mengatakan demikian? Pada saat saya mendapatkan informasi sesuatu hal, yang informasi itu, katakanlah kalau begini, munculnya informasi, tetapi orang itu sudah mengetahui informasinya. Ada pola gini, masalah nama Banpol.
Nama Banpol kita hanya baru mengetahui itu dari satu pernyataannya saudara Yoris di salah satu TV media. Namanya Uci, itu disebutkan oleh Kang Yoris. Tetapi saya lihat, karena saya waktu itu terjun ke lapangan, ada yang mengetahui nama Uci sebelum Kang Yoris menyatakan di media. Kalau saya amati, ada orang yang mengetahui nama Uci sebelum Kang Yoris menyebutkan nama Uci di media. Dan jaraknya cukup jauh dari pernyataan saudara Yoris di media, yaitu di TV One kalau tidak salah dulu ya, pada saat diwawancarai. Tapi ada orang yang sudah mengetahui nama Uci. Kemudian ada orang yang mengetahui bahwa mereka itu tahu sama tahu, mereka itu saling memfitnah, saling menuduh, padahal mereka mengetahui. Dan itu saya dapat informasikan di awal-awal. Akhirnya saya punya pemikiran, jangan-jangan banyak pihak yang memang ikut terlibat dalam proses skenario ini. Sekali lagi, ini adalah hanya pengamatan saya saja. Hanya pengamatan saya saja, sekali lagi ya. Bahwa ada pola-pola semacam yang dibuat adalah pola-pola yang mengelabui, kemudian saling melempar atau saling menuduh, kemudian dan banyak pihak yang diikut sertakan. Sehingga saya punya berpikiran, luar biasa ini. Ada orang-orang yang saya lihat tidak mungkin dia ikut serta dalam proses kasus ini. Tetapi kenapa kau bisa mengetahui dari awal-awal? Ada pola yang membuat beberapa opini, bukan opini, ada semacam pola-pola yang, oh si ini termasuk orang yang dicurigai, si ini orang yang dicurigai, si ini orang dicurigai. Tetapi yang satu yang jelas sudah tersangka tidak dicurigai. Nah inilah yang saya lihat ada pola-pola. Satu adalah pola mengelabui, dan ada orang yang diikut sertakan banyak pihak. Banyak pihak yang ikut serta, yang diikut sertakan dalam proses skenario ini. Ya itu tadi, karena saya, kok orang ini kok tahu ya masalah nama Uci sebelum Kang Yoris menyatakan masalah nama Uci di media. Jauh-jauh hari ke belakang dia sudah mengatakan bahwa itu Banpol, itu namanya Uci. Luar biasa ini. Sehingga saya berpikiran ya itu tadi, ada semacam pikiran negatif thinking gitu ya, kecurigaan seperti itu. Ya, karena saya lihat kalau kecurigaan itu wajar-wajar saja. Ya, karena ya kita hanya bisa menilai, oh iya, nah begitu. Ya. Kemudian kalau misalkan pola-pola itu dibuat, sehingga kita banyak berasumsi pada saat ada informasi-informasi dari pola yang disampaikan, kemudian informasinya keluar. Ya, sekarang contoh saja, adanya beberapa percakapan dari seseorang dengan YouTuber misalkan ya. Kemudian di percakapan itu ada pola-pola di mana menyebutkan orang, sehingga kita mempunyai pemikiran dan argumen bahwa oh mungkin dia ikut terlibat seperti itu. Karena kenapa tidak dilanjuti dengan action. Pada saat menyebutkan bahwa salah dia terlibat, tetapi tidak dilanjutkan dengan action. Hanya sekedar wacana saja. Seperti itu. Nah, itulah malam ini materi masalah pola-pola yang dilakukan oleh segerombolan pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.